Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Dalam segmen kali ini kami akan membawa Anda untuk berbincang dengan pihak dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kita akan berbicara mengenai proses migrasi ataupun juga perpindahan digitalisasi dunia siaran ataupun pertelevisian di tanah air. Ini kita sudah terhubung dengan para narasumber yang akan terlibat dalam perbincangan kita di malam hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Ahmad M. Ramli selaku Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Juga ada pengamat digital Bapak Sigit Wibowo yang juga akan menjelaskan kepada kita sebenarnya apa urgensi perpindahan dari sistem analog menjadi sistem digital, apa kemudian kemudahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pemirsa televisi, bagaimana proses ataupun tahapan nanti yang akan dijalani dalam proses perpindahan ataupun migrasi ini untuk bisa menuju siaran digital ataupun digitalisasi pertelevisian di tanah air. Kami juga akan bawa Anda nanti untuk bisa melihat lebih lanjut lagi apa keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dari proses migrasi ini, kemudian juga bagaimana upaya pemerintah untuk membantu kesiapan migrasi digital ini, dan juga apa yang dimanfaatkan ataupun didapatkan oleh masyarakat. Karena ini juga berhubungan dengan adanya pemanfaatan penataan frekuensi bagi masyarakat umum. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Sigit Wibowo selaku pengamat digital. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam, saya dengan Sigit Widodo, Mbak. Baik, Pak Sigit Widodo. Ya. Baik, Ya. ya. Nanti kita juga akan terhubung dengan Bapak Profesor Dr. Ahmad M. Ramli selaku Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Profesor Dr. Ahmad M. Ramli. Selamat malam. Baik, Pak Dirjen mungkin bisa diceritakan lebih dahulu ini sebenarnya apa urgensinya perpindahan ataupun migrasi ini dari sistem analog menjadi sistem digital dalam pertelevisian di tanah air. Jadi sebetulnya kalau kita beralih dari analog ke digital, itu akan mendapatkan benefit dan keuntungan yang sangat besar. Pertama dari sisi kualitas layanan TV-nya itu sendiri pasti akan jauh lebih bagus, lebih jernih, lebih canggih, ya, lebih bersih. Dan yang kedua, tentunya dengan beralihnya dari analog ke digital, penonton juga akan mendapatkan layanan-layanan siaran yang jauh lebih menarik dan dengan fitur-fitur yang lebih bagus. Nah, di samping itu sebetulnya ada satu hal yang sangat signifikan. Selama ini TV kan menggunakan frekuensi yang sangat boros ketika dia menggunakan analog. Nah, kalau dia beralih ke digital, maka otomatis akan ada penghematan frekuensi di frekuensi 700, dan frekuensi itu bisa digunakan untuk kepentingan broadband supaya internet kita lebih cepat, internet kita lebih canggih, ya, dan juga masyarakat bisa menikmati layanan telekomunikasi dengan quality of service yang jauh lebih bagus. Jadi kalau selama ini kita tidak bisa menggunakan frekuensi 700 untuk telekomunikasi dan internet, maka setelah dijadikan digital, maka frekuensi itu bisa digunakan untuk telekomunikasi. Baik, penataan dari frekuensi ini membawa manfaat kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menggunakan frekuensi tersebut, Pak Sigit, untuk bisa menjadi jalur komunikasi, tentunya memperbaiki kualitas layanan komunikasi juga. Mungkin ada informasi juga bisa ditambahkan oleh Pak Sigit, bagaimana efek positif yang akan dirasakan oleh masyarakat secara umum setelah kemudian adanya penataan frekuensi ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kita lihat sebetulnya seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Ramli tadi, jadi yang paling jelas dirasakan adalah kualitas dari layanan televisi itu sendiri. Jadi gambarnya akan semakin baik dan semakin banyak channel yang akan tersedia bagi masyarakat. Itu yang paling jelas. Nah, yang berikutnya adalah karena televisi digital ini jauh lebih efisien ketimbang televisi analog, maka penggunaan frekuensinya sendiri menjadi lebih efisien. Jadi kalau kita lihat kondisi Jakarta misalnya, ketika masih analog sekarang kita butuh setidaknya 25 frekuensi.
Nah, nanti ketika kita sudah analog switch off dan hanya hanya menggunakan digital, hanya ada 6 frekuensi yang akan digunakan, tapi dengan jumlah channel yang jauh lebih banyak. Nah, frekuensi-frekuensi yang tidak digunakan itu bisa digunakan untuk hal-hal lain, terutama untuk layanan internet broadband, termasuk nanti mungkin untuk penataan untuk 5G dan lainnya. Jadi masyarakat selain diuntungkan dari kualitas layanan presisinya sendiri, baik dari kualitas layanannya maupun kuantitas dari channelnya, juga diuntungkan dengan terbukanya frekuensi-frekuensi yang tadinya terpakai bisa digunakan untuk akses internet, kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Prof. Ramli, dari pihak pemerintah sendiri bagaimana sebenarnya tahapan dari perpindahan ini dari sistem analog menuju kemudian digital? Jadi ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya kita tidak langsung akan mematikan siaran TV analog. Tetapi setelah kita melakukan seleksi multiplexing kemarin, maka lembaga-lembaga penyiaran televisi ini akan melakukan siaran berbarengan, baik analog maupun digital. Itu yang kita kenal dengan siaran simulcast. Jadi dengan demikian masyarakat sudah akan diajari bagaimana menggunakan TV digital ini tanpa kita mematikan dulu TV analognya. Nah, kalau masyarakat itu kemudian sudah terbiasa dengan digital, maka di akhirnya pada 2 November 2022 itu seluruhnya akan di-stop siaran analognya. Ya. Jadi dengan demikian siaran simulcast ini menjadikan cara agar masyarakat mulai perlahan-lahan pindah ke digital. Oleh karena itu saya ingin mengajak masyarakat untuk mengecek TV-nya masing-masing. Apakah TV yang ada di rumah itu sudah siap menerima siaran digital atau masih hanya analog. Nah, kalau misalnya TV-nya itu masih analog, ada 2 cara untuk bisa menerima siaran digital. Pertama dengan menggunakan set-top box, yaitu alat penerima yang ditempelkan di TV-nya, itu dijual banyak di pasar. Ya. Atau yang kedua, kalau memang punya budget yang baik, ya menukar TV-nya menjadi TV digital. Baik, Pak Sigit, tadi kita sudah mendengarkan apa upaya dari pemerintah tentunya bagaimana untuk bisa membuat masyarakat ini ada kesadaran untuk bisa atau juga mengetahui, karena yang pertama adalah masyarakat harus diedukasi terlebih dahulu bahwa nanti kita akan melihat ataupun menyaksikan televisi digital begitu. Ada berbagai macam cara tadi, walaupun dari awal memang akan ada TV analog dan juga TV digital yang akan diputar berbarengan sehingga masyarakat juga nanti akan pelan-pelan belajar untuk bisa menyaksikan TV digital. Ada juga alat-alat ataupun device yang juga harus diperlukan lebih lanjut. Nah, ini mungkin adakah yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah untuk bisa mensosialisasikan hal ini, untuk bisa masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih jelas, lebih detail mengenai hal ini, Pak Sigit? Oke, terima kasih Mbak Putri. Mungkin saya menambahkan sedikit saja. Jadi masyarakat juga perlu diingatkan bahwa sistem digital di dunia ini setidaknya ada 4 sistem besar. Di Indonesia yang sekarang kita gunakan itu kita menggunakan sistem DVB-T yang versi 2. Memang sistem DVB-T ini sistem yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi 2/3 negara di dunia saat ini pakai sistem DVB-T. Tapi ada sistem digital lain, seperti di Amerika kita mengenal ada sistem ATSC. Kemudian di Jepang dan Amerika Selatan itu ada sistem yang kita kenal sebagai ISDBT. Kemudian di Tiongkok dan sekitarnya termasuk Vietnam itu menggunakan DTMB. Nah, masyarakat ini juga harus paham bahwa tidak semua televisi digital bisa digunakan untuk melihat tayangan televisi digital Indonesia. Karena yang bisa digunakan di Indonesia nanti ketika sudah, sekarang sebetulnya sudah uji coba, sudah bisa dicoba. Bahkan sejak 2009 kita sudah uji coba, jadi seharusnya sudah nggak ada masalah, kita coba saja. Tadi Prof. Ramli sudah menyampaikan bisa pakai set-top box atau pakai TV digital yang memang sudah DVB-T2. Nah, jadi kalau saya mungkin menambahkan selain televisi analog, ada televisi digital yang saya khawatirkan tidak kompatibel dengan DVB-T2, itu juga harus dicek.
kalau itu tidak bisa digunakan untuk menerima tayangan televisi saat ini digital yang digunakan oleh Indonesia, berarti tetap saja walaupun digital dia harus menambah set-top box. Nah ini menurut saya yang harus dijelaskan dengan sangat gamblang oleh pemerintah dalam hal ini dari Kominfo terutama gitu. Dan tidak cuma pemerintah saja, tapi juga dari penyedia-penyedia multiplexer yang kemarin sudah menang tender dari 5 perusahaan ini juga harus ikut menjelaskan kepada masyarakat bahwa mereka harus punya perangkat yang betul-betul bisa digunakan untuk menerima tayangan televisi digital yang digunakan di Indonesia, yaitu DVB juga. Kalau itu sudah dipahami oleh masyarakat, menurut saya tidak ada masalah karena cara termudah seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Ramli juga tinggal pasang set-top box saja. Set-top box itu relatif murah. Jadi kalau saya cek di toko online saat ini harganya sekitar 200.000. Itu sesuatu yang untuk pemilik televisi menurut saya tidak terlalu berat. Kira-kira gitu, Mbak. Baik Pak Sigit, nanti kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Kemudian juga Prof. Ramli mungkin bisa menjelaskan, kalau tadi kita sudah mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah, pesan-pesan diberikan kepada masyarakat juga. Tapi kemudian adakah bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah untuk bisa membantu mempercepat juga kesiapan, baik itu dari pihak masyarakat, kemudian juga kepada pihak petelevisian itu sendiri untuk bisa semakin siap ini berubah dari analog kepada digital. Tapi setelah jeda berikut ini Prof. Ramli dan juga Mas Sigit, kami akan jeda sejenak. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan tentunya bersama Pak Sigit Widodo selaku pengamat dari informatika dan juga pengamat digital, dan juga dari Prof. Ramli dari Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita lanjutkan Prof. Ramli, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana rencana tahapan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga mungkin ada bantuan yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap baik itu masyarakat, kemudian juga dari pihak televisi agar ini kita semakin siap juga semakin cepat untuk bisa menyongsong migrasi ini. Baik, jadi betul sekali. Pertama ingin saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, bahwa untuk bisa menerima siaran digital dengan baik, itu kita harus memenuhi aspek kompatibilitasnya ya. Harus kompatibel satu sama lain. Nah, oleh karena itu, bagi masyarakat yang TV-nya masih analog, maka tidak ada cara lain kecuali menambahkan satu alat yang dinamakan set-top box tadi. Jadi semacam konverter yang bisa dipasang di TV-nya, kemudian TV itu yang tadinya analog bisa menerima siaran digital. Nah, dari hitungan-hitungan yang kami lakukan selama ini, dan kami berkoordinasi juga dengan BPS dan lain-lain, itu ada sekitar 27 juta masyarakat yang berada pada garis kurang mampu. Nah, oleh karena itu, kalau 27 juta itu dibagi 4, artinya satu keluarga dianggap 4, maka setidaknya kita membutuhkan sekitar 6,5 sampai 7 juta set-top box untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, masyarakat kurang mampu inilah yang akan menjadi titik perhatian kita. Dari mana masyarakat kurang mampu ini akan mendapatkan bantuan set-top box? Itu sebetulnya yang pertama tentunya dari komitmen penyelenggara lembaga penyiaran sendiri. Nah, kalau itu juga tidak mencukupi, maka pemerintah sudah menyiapkan dari anggaran APBN untuk agar masyarakat tetap bisa menonton itu. Nah, jadi dengan demikian sebetulnya yang kita inginkan adalah masyarakat tetap tidak terganggu untuk bisa menonton TV digital ini, dan hanya masyarakat yang kurang mampu yang akan kita bantu. Kalau masyarakat yang mampu, kan kita semua tahu sendiri, mereka ganti HP juga sering gitu ya. Masa untuk beli set-top box saja tidak mau ya. Jadi saya yakin masyarakat yang mampu akan bisa membeli sendiri. Baik, Prof. Ramli, sebenarnya keuntungan seperti apa yang bisa dirasakan, didapatkan ini oleh negara ketika kemudian proses analog ini bisa berjalan lancar, tepat, dan juga cepat, bahkan mungkin bisa berlangsung sebelum target? Jadi frekuensi 700 yang saya tadi katakan, kalau kemudian TV ini secara
seluruhnya bisa dilakukan digitalisasi, akan terhemat digital dividennya sekitar selebar 112 MHz. Ya. Dan itu bisa mendatangkan PNBP yang sangat spektakuler. Ya. Jadi kemarin itu GSMA itu sebetulnya semacam satu organisasi yang bergerak di bidang telekomunikasi secara internasional, mengatakan bahwa kalau Indonesia tidak segera beralih ke digital dan tidak membebaskan frekuensi 700-nya, sehingga kita tidak mendapatkan digital dividend, maka kita akan kehilangan potensi ekonomi sekitar 142 triliun rupiah. Ya. Karena apa? Frekuensinya sendiri itu setidaknya bisa mendatangkan PNBP sekitar 5 triliun per tahun untuk negara. Ya, kalau itu digunakan oleh telekomunikasi. Nah, dan kemudian kalau misalnya dia digunakan untuk 5G, digunakan untuk internet berkecepatan tinggi, maka dampak multiplier efeknya secara ekonomi juga akan sangat luar biasa. Kalau kita bergerak ke 5G, maka bisa dibayangkan internet yang sekarang itu kecepatannya bisa berpuluh kali lipat lebih cepat dari yang saat ini. Sehingga pendidikan bisa terlayani lebih baik, kesehatan lebih baik, ekonomi digital juga bisa terlayani dengan lebih baik. Sehingga multiplier efek dan keuntungan ekonominya menjadi sangat besar. Baik, Mas Siki, juga mungkin ada catatan mengenai tadi upaya dari pihak pemerintah untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu agar juga bisa menikmati, karena memang mau tidak mau kita harus berpindah bermigrasi ke teknologi digital ini. Kemudian juga masalah tadi digital dividend. Silakan Mas Sigit. Oke, jadi pertama mungkin juga perlu saya ingatkan juga bahwa Indonesia ini sudah sangat terlambat mengalihkan televisi dari analog ke digital. Karena sebetulnya kalau kita bicara roadmap televisi digital Indonesia, seharusnya kita sudah melakukan analog switch off itu dari mulai tahun 2014 di Indonesia bagian barat, kemudian bergeser terus sampai selesai di Indonesia bagian timur, di Papua itu 2018 seharusnya. Tapi karena karena memang ada masalah dengan dasar hukum, undang-undang yang sebelum undang-undang Omnibus Law ini dianggap tidak punya dasar untuk switch dari analog ke digital, kemudian jadi tertunda-tunda. Nah, jadi memang mau tidak mau kita sekarang sudah harus segera pindah ke digital, karena apa yang tadi yang disampaikan oleh Prof. Ramli, bahwa ini tidak cuma sekedar tidak cuma sekedar masalah televisi berpindah dari analog ke digital, tapi ini juga efisiensi penggunaan frekuensi, sehingga nanti frekuensinya bisa kita gunakan untuk internet broadband, yang sebetulnya kalau menurut saya itu jauh lebih penting ketimbang sekedar pindah ke analog dari analog ke digital saja. Jadi penataan frekuensinya itu sendiri. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia multiplexer nantinya, itu menurut saya yang paling penting sosialisasinya ketimbang menyediakan perangkat. Perangkat itu biasanya masyarakat Indonesia itu ketika sudah tiba waktunya gitu ya, ada teknologi baru, justru masyarakat akan berbondong-bondong untuk menyerbu teknologi baru tadi. Itu pola di Indonesia. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun lalu sebetulnya bahkan sampai pelosok-pelosok daerah saya sudah menyaksikan ada beberapa orang yang kemudian membeli set-top box untuk DVB-T 2. Karena dulu rencananya kan analog switch off itu di 2018. Tapi ketika tidak terjadi ya sudah, akhirnya mereka simpan aja itu alatnya. Jadi sebetulnya masyarakat sendiri kalau disosialisasikan dengan baik dan mereka tahu bahwa harus berpindah dari analog ke digital, harus ada perangkat tambahan yang diperlukan, mereka akan cari kok. Bahwa kemudian pemerintah dan pihak penyedia multiplexer kemudian punya komitmen membantu 6,7 juta perangkat set-top box, menurut saya itu sesuatu yang sangat baik. Tapi tanpa itu pun seharusnya masyarakat sudah bisa melakukan migrasi sendiri dari analog ke digital, kira-kira gitu Mbak. Baik, Prof. Ramli, mungkin terakhir menutup perbincangan kita atau menutup diskusi kita ini, ada pesan yang ingin disampaikan oleh masyarakat agar masyarakat juga semakin mengetahui bagaimana proses perpindahan dari analog ke digital ini. Silakan Pak. Yang pertama tentunya saya ingin sampaikan bahwa
sekarang tidak ragu lagi untuk kita melakukan perpindahan dari analog ke digital karena dasar hukumnya sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi dasar hukum untuk kita semua melakukan migrasi TV analog ke digital. Kemudian yang kedua kepada masyarakat agar juga secara aktif ya mulai menyiapkan perangkatnya agar bisa menerima siaran digital. Sayang sekali kalau misalnya kita nonton TV dengan gambar yang kurang sempurna, coba sekali-kali gunakan set-top box, maka kita akan bisa melihat TV jauh lebih jernih, lebih canggih, dan lebih bersih. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ahmad M. Ramli selaku Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih juga untuk Mas Sigit Wibowo selaku pengamat digital yang juga tadi sudah memberikan informasi dan juga himbauannya kepada masyarakat juga pandangan-pandangannya. Sekali lagi terima kasih Mas Sigit, Prof. Ramli.